Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Situasi hari ini hujan deras, langit seperti menangis, mencurahkan beban dan senantiasa terguyur di buminya Allah. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum. Ya, hati-hati. Senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan ridha-Nya Allah. Hari ini barangkali kita akan mencurahkan beban hidup kita, beban kesulitan kita, beban penderitaan kita di dalam kehidupan. Karena apa? Hidup harus dicurahkan. Jadi begitu kawan. Ketika kamu mencurahkan hidup, maka selamat sore, assalamualaikum. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam kebaikan dan keberkahan. Satu kata kuncinya, curahkan hatimu, temukan solusi yang sejati. Ya, baik. Begini, Kang. Dalam kehidupan itu sederhana. Kita diam atau kita cerita. Kalau kita cerita berarti kita curhat. Nah, mungkinkah kita curhat pada kehidupan kita ketika kepala sudah pening 7 keliling, ketika beban hati sangat luar biasa, seperti mendung yang kelam kemudian melepaskan hujan ke bumi. Demikian juga dengan pikiran manusia, jiwa manusia. Seringkali kita pusing, pening, pusing memikirkan masalah. Tetapi pusing itu bisa hilang. Salah satu solusinya adalah melepaskan persoalan, mengurai masalah, menceritakan kesulitan kepada orang yang dipercaya, kepada mungkin konsultan kita, percaya pada keluarga kita. Disitulah saya katakan pentingnya seseorang melakukan curhatan, sehingga dalam pikirannya tidak seperti tertindih batu yang besar sehingga dia tidak bisa bangkit. Maka saya katakan sekali lagi, hidup ini harus sekali tempo mencurahkan rasa jengkel kita, mencurahkan penderitaan kita, mencurahkan kesulitan kita, sehingga kita tidak lagi sedih, kita tidak lagi gundah gulana, kita tidak lagi menghadapi masalah-masalah yang besar. Karena apa? Seringkali masalah itu bisa dilepas, bisa diurai ketika kita menceritakan persoalan tersebut. Paling tidak melegakan. Oke. Berarti apa sih manfaat curhat? Nah, manfaat curhat sebenarnya memilih orang yang tepat untuk menceritakan problema, ya, masalah, penderitaan, untuk membantu diuraikan. Bisa nggak ya Pak? Nah, makanya harus memilih orang yang tepat. Misalnya ketika kita ada masalah hama pertanian, maka kita akan mencari PPL, petugas penyuluh lapangan yang paham tentang hama, lalu cerita masalahnya. Nah, gitu. Nah, jadi dengan cerita tadi kita akan ketemu. Ya, ketemu apa? Ketemu solusinya. Oh, kalau misalnya musim penghujan begini, tanaman padi kena jamur, solusinya apa ya? Oh, dikasih abu. Oh, nah gitu misalnya. Oh, dikasih obat ini dan itu. Makanya ada solusinya. Nah, jadi curhatan adalah salah satu di antaranya melepas persoalan kepada orang yang tepat. Ya, kalau sampai keliru pada orang yang tidak tepat, ya persoalannya tidak bisa selesai. Ya, persoalannya hanya mengembang kepada orang lain. Itu yang berikutnya.
curhatan itu efektif enggak ya kalau misalnya cerita kepada keluarga? Bisa juga. Ketika ada persoalan dengan keluarga, maka solusinya bukan dengan keluarga, dengan pihak ketiga untuk mediasi. Misalnya ada konflik internal dengan keluarga, kita mau curhat dengan siapa? Bisa saja dengan pihak ketiga. Nah, artinya curhatan tersebut nanti untuk mengurai. Misalnya ketika ada simpul yang tertekuk, yang terlipat, maka harus ada pihak ketiga yang mengurai dengan cara mediasi, dengan cara menyamakan persepsi. Itu yang terjadi. Jadi kata kuncinya sederhana, ketika seseorang lagi ada masalah, ya diurai dong. Diselesaikan, diurai dengan pihak ketiga. Oke, curhatan. Yang ketiga, Pak, bagaimana kalau misalnya kita mau curhat tapi nggak ada teman? Kita mau curhat tapi takut sih nanti kalau ada apa-apa. Kalau begitu bisa saja kita menggunakan teori kontemplasi. Nah, konsepnya ketika sandiwara radio atau sandiwara televisi itu monolog. Monolog itu bicara sendiri, pelan. Wah, urip kok wangel kok ngene. Piye kudu kepiye carane? Wah, iku turu ngrampungi biaya sekolah piye? Apa kudu dodolan sapi apa wedhus? Apa dodolan wit jati? Nah, misalnya begitu. Ada orang bingung kesulitannya apa sih? Ya oke, solusinya. Kalau nggak punya uang, misalnya jualan kambing, jualan ayam. Kalau nggak punya, ya punyanya apa? Jualan pohon jati. Wah, nggak punya Pak, ya udah jualan yang punya apa? Jadi monolog itu sebenarnya dialog pada diri sendiri, kontemplasi, mengawasi diri. Orang ketika monolog berarti sedang mengurai. Jadi akalnya sedang bekerja, pikirannya sedang bekerja, hatinya sedang bekerja. Di dalam bekerja tadi menemukan sejumlah catatan. Maka lahirlah kontemplasi begitu. Ya, itu. Oke, apa lagi? Curhatan memang kadang orang yang ada begini kadang. Orang curhat pada orang yang salah jadi masalah. Misalnya begini. Suami istri, ya pengalaman ini di daerah Karanganyar. Suami istri ada masalah, curhat salah satu tentor. Kemudian tentornya itu adalah salah satu orang yang ada di klub-klub sehat. Ya. Yang terjadi singkat cerita bukan masalahnya selesai, tapi masalahnya akan berkembang. Kok bisa begitu? Ya masalahnya tadi akhirnya problema suami istri tadi memperparah. Karena ujung-ujungnya istri dekat dengan seseorang. Ya. Dampaknya apa? Ya, akhirnya jadi fair. Akhirnya terjadi perceraian dan nikah dengan cowoknya tadi. Artinya apa? Curhat yang tidak pas blunder. Jadi masalah. Satu kesimpulan bahwa ceritakan pada orang lain, kemudian monolog, dan jangan lupa kita harus terus berkontemplasi diri. Maksudnya apa? Ya sudah, mawas diri apa yang sedang akan terjadi. Kenapa sih bisa begini dan begitu, sehingga kita bisa diurai. Baik, terima kasih. Demikian satu ya. Tadi curhatan. Apakah diperlukan atau disingkirkan? Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Terima kasih, bahagiamu bahagiaku dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.